Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summalhamdulillahilladzi abrazana akhiriz zaman min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bimuradihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats lahanan innama bu'ithtu rahmatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat sidang salat subuh. Meskipun bukan subuh doang, ibu-ibu dari 2:30 udah penuh ibu-ibu mah, bapak-bapak belakangan nyusul. Alhamdulillah, ini ngapa pada minggir ke tembok ini ya? Ya, mudah-mudahan yang ngajinya nyender maka pahalanya dibagi 2 sama tembok. Yang nggak nyender pahalanya full insyaallah. Maka rasanya pagi hari ini menjadi ibadah yang nikmat. Kenapa nikmat? Tidak terasa. Awal ngobrol itu jam 1:30, sekarang udah hampir jam 5. Ini artinya bahwa bapak-bapak yang sudah hadir sejak 1:30, jam 2, ibu-ibu dan seterusnya, mudah-mudahan nanti selesai keluar dari Masjid As-Salam ini, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita. Allah titipkan kepercayaan kepada kita sehingga semua yang kita lakukan menjadi amal soleh, dan amal soleh itu bisa kita manfaatkan menjadi ilmu yang bermanfaat ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidaklah seseorang itu bersyukur jika dia tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Maka kita ucapkan jazakumullahu khairan. Begitulah Nabi mengajarkan, katakanlah terima kasih kepada siapa? Man ahsana ilaikum, kepada yang sudah berbaik kepada kita. Siapa beliau? BKM Masjid As-Salam dan jajaran secara pengurusnya juga Yayasan As-Salam. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan ini menjadi amanah amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada orang yang umur biologisnya itu lebih tua dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh, jadi saya cerita aja ya Bu ya. Bu, ya Pak ya. Ya, tadi udah serius sholatnya, udah serius zikirannya, serius doanya. Jadi saya tutup cerita aja. Cerita dari sahabat Nabi yang umurnya didoakan panjang oleh Rasul dan beliau hidup sampai generasi kelima ketika Rasulullah wafat. Namanya Jabir ibni Abdillah. Siapa Pak? Jabir ibni Abdillah. Jabir ini kalau kita yang berangkat haji kemarin atau yang tahun 2024 ini akan berangkat haji, atau yang ada kesempatan rezeki berlebih berangkat umroh, itu kan biasanya melakukan aktivitas manasik, baik itu manasik umroh, manasik haji. Itu kalau kita mau detail, pengen tahu ilmu manasik, di mana ada Nabi, di situ ada Jabir ibni Abdillah. Di mana Jabir itu wukuf, maka di sebelahnya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detail peristiwa umrohnya Rasul di tahun ke-8 yang tertahan, tertunda karena kekuasaan, yang Rasul masih di Madinah dan belum menjadi Fathu Makkah. Kemudian tahun 9 Hijriah Rasul kembali melakukan umroh, sampai akhirnya di tahun ke-10 Allah izinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada, dan di tahun ke-11 Allah lebih cinta kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian ini kalau kita ikuti manasiknya, kita mau detail ilmunya, maka itu kayak peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana ada Nabi, di situ ada malaikat Jibril. Bahkan Nabi menyatakan, ana wa Jibril, saya dan malaikat Jibril, la yafutuni wa la yafutuhu abada. CS benar, nggak pernah pisah. Di mana ada Rasul, di situ ada malaikat Jibril. Di mana ada malaikat Jibril, di situ ada Rasul. Nah, ketika Nabi umroh dan haji, di mana ada Nabi, di situ ada Jabir ibni Abdillah. Satu ketika Jabir ini bertanya sama orang yang mampu menceritakan bagaimana Rasul lahir. Pasukan Abrahah tiba dengan Hamudan, pasukan gajah yang besar, mendobrak pertahanan Abdul Muthalib sebagai kuncen kota Mekah saat itu. Ini orang mampu menceritakan itu semua, padahal secara fisik dan umur itu tidak lebih tua dengan Rasulullah. Artinya kalau kita lagi duduk begini kan kelihatan nih. Nah, ini namanya gobangan ya. Artinya kecil tidak, besar tidak. Maka sepantaran tuh. Beda sama yang mohon maaf, yang jenggot sudah putih, rambut sudah putih, berarti itu namanya bangkotan. Berarti pantarannya mana? Pohon nangka, kan begitu, pohon asem yang udah tua-tua. Nah,
ini secara fisik orang ini nggak jauh dari Rasul, tapi beliau mampu menceritakan bagaimana Rasul lahir dan keadaan saat Rasul lahir. Maka terdoronglah Jabir ibn Abdullah untuk bertanya kepada orang ini, namanya Ibnu Asyab. Siapa Bu? Ibnu Asyab. Panggilan kerennya Qubas Ibnu Asyab. Jadi kalau dulu ada Facebook, ada Instagram, itu nyarinya Qubas. Karena orang suka bilang Qubas, Qubas. Itu adalah Qubas Ibnu Asyab. Rasul tanya, ya Qubas Ibnu Asyab, wahai Qubas Ibnu Asyab, a'antum akbaru am Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Qubas Ibnu Asyab, mana yang lebih tua? A'antum, apakah engkau akbar? Apa artinya akbar, Pak? Akbar itu ismu tafdil, dilebihkan. Kalau besar, ada yang lebih besar, maka yang lebih besar berarti akbar. Kalau ganteng apa? Jamil. Berarti lebih ganteng ajmal. Ya, bukan Saiful Jamil, bukan ya. Ajmal. Ya. Bagus, thayyib. Lebih bagus berarti atyab. Ini airnya banyak, berarti kasir. Kalau sebelahnya ada galon, berarti yang galon aksar. Kalau ada galon, ya, sebelahnya ada gelas, berarti ini lebih sedikit. Sedikit berarti qalil. Lebih sedikit berarti aqal. Ya Qubas Ibnu Asyab, a'antum akbar. Mana yang lebih tua, engkau am Rasulillah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Qubas menjawab, ar-rasulu akbar, lakinni aqdamu maulidan minhu. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akbar. Apa itu akbar? Berarti lebih tua, lebih besar. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau khataman nabiyyin, penutup para nabi. Karena beliau imamul mursalin, adalah penghulunya para rasul. Maka ayahanda bunda kalau masih ingat umroh dan hajinya, itu ketika duduk di raudhah, mau keluar dari raudhah, rata-rata orang itu nggak langsung keluar, matanya masih kelangak kelinguk, masih kangen dengan matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik, ajudan Rasul, sekprinya Rasul, asprinya Rasul, yang beliau sampaikan, khadimtun nabiyya asyra sinin, aku menjadi ajudan Rasul 10 tahun. Dulu ketika emaknya Ummu Sulaim datang kepada Rasul, narok beliau, ya Rasul, aku taruh anakku di sini, didik dia. Rasul ambil menjadi ajudannya, dan ketika Rasul wafat, fa umruhu isrina sanatan, umurnya 20 tahun. Berarti kalau anak kita umurnya 20 tahun, itu seumur dengan Anas ibnu Malik. Itu ketika Rasul sudah wafat, ya kan? Anas itu ditanya, Anas, izinkan saya untuk ngapain? Mencium mata yang sudah menatap mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang datang, Rasul sudah wafat, Rasul sudah wafat. Maka orang yang datang itu meminta izin mencium matanya Anas.
Karena mata itulah yang kemudian menatap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meminta izin menempelkan pipinya di pipi Anas, karena pipi itulah yang menempel kulitnya dengan kulit baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering kali orang kalau keluar Raudhah itu nggak langsung keluar, ada rasa, ada dorongan. Maka Syekh Ali Jum'ah yang kemarin datang di Masjid Istiqlal ketika merayakan aktivitas Maulid Rasul, beliau nyatakan kalau ada dorongan kita kangen, pengen ke Madinah, itulah bukti iman dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hati yang dipanggil oleh Rasulullah. Man zaroni, siapa yang datang kepadaku indah mamati, ketika aku telah wafat, sesungguhnya kama zaroni indah hayati, dia hadir, dia datang ketika aku masih hidup. Maka kalau kita keluar suka telangak-telinguk, itu di pintu Raudhah ada tulisan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah, bukanlah Muhammad itu bapak kita secara biologis. Walakin Rasulullah, dia itu utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Maka Qubas ibnu Asyab itu bilang kepada Jabir ibni Abdillah, Rasul Akbar, jelas Rasulullah itu lebih besar, derajatnya lebih tinggi. 124.000 nabi, Rasul masih paling atas. 113 Rasul masih Rasul paling atas. Jadi bagaimana mungkin Qubas tidak sanggup menyatakan bahwa dia lebih tua, tapi Rasulullah lebih tua, lebih besar, karena derajatnya yang luar biasa. Semua yang disematkan kepada Rasul itu menjadi keberkahan tersendiri. Apapun baik yang besar maupun yang kecil, ketika disematkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak-bapak sama ibu-ibu seringkali mendengar kalimat Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum. Ada yang namanya Maulid Diba, ada yang Maulid Barjanzi, ada Maulid Simtud Durar, ada Dia Ulami, yang kesemuanya mohon maaf lahir batin, Assalamualaikum itu keluar bukan dari mulut manusia. Mohon maaf lahir batin, tuh Maulid yang dibaca, yang nulis kira-kira manusia bukan? Pak, ada orang apa enggak ini? Yang Maulid ibu-ibu baca, kira-kira itu yang nulis itu manusia bukan? Kira-kira manusia bukan? Manusia. Syekh Hasan Al-Barjanzi, ya, Syekh Dibai, ya, kemudian banyak orang-orang soleh. Tapi sungguh beberapa literasi yang kita dapatkan, kalimat itu disanadkan kepada Rasul dan itu bukan keluar dari mulut manusia. Ketika Rasul berjalan dengan Jabir, itu ada pepohonan, dan pepohonan ini keluar suara darinya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Suara itulah yang kemudian keluar, salam sejahtera kepadamu wahai utusan Allah. Rasul jalan melewati bebatuan, ada batu besar. Batu besar inilah yang kemudian sayup-sayup keluar terdengar oleh Jabir ibni Abdillah, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera kepada engkau wahai Rasulullah. Bahkan Umar itu kan jenderal yang luar biasa. Faida masya istahza'a, orangnya belum nongol tapi cara jalannya orang tahu. Kenapa? Bergetar tiang-tiang pasar, orangnya belum ada
Tapi kedengar, nah ini Umar nih. Faida takallama asma, kalau dia ngomong yang jauh kedengeran. Faida doroba aja'a, kalau dia mukul pasti yang dipukul berdarah-darah. Fatimah, adik kandungnya yang membaca Toha ma anzalnal qur'ana illa litashqa, kemudian dipukul oleh beliau, itu terpelanting dan berdarah-darah. Umar yang kemudian ketika ada orang Romawi datang ingin bersyahadat kepada Rasulullah, orang ini ahli mebel, jadi tukang sofa, izin sama Rasul, ntar saya bikinin mimbar. Kata Rasul, silakan. Maka kita mengenal ma baina mimbari wa baiti, antara mimbarku dengan rumahku apa itu? Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Umar lagi berdiri di mimbar, itu mampu berkomunikasi dengan Amru ibnu As yang posisinya lagi di Mesir. Coba dibayangin, Umar di Madinah tapi mampu berkomunikasi dengan Amru ibnu As. Satu ketika Umar mendengar fabakatil ustuwana, Rasul dengar nggak ada suara tangisan? Kata Rasul, bala, ya aku dengar. Yang nangis bukan orang, yang nangis bukan bapak atau ibu, yang nangis siapa? Ustuwanatus sarir, tiang yang biasa Rasul nyender. Hati-hati Pak, yang bapak-bapak senderin ntar pada nangis itu, pada disenderin itu. Itu berarti pahalanya dibagi dua sama tembok, sama tiang. Ya, karena dia nahan bapak-bapak, ya berat amat ini katanya. Dia dengar. Maka kemudian Rasul nanya kepada Ustuwanatus Sarir, tiang yang Rasul nyender ini, kamu mau bersamaku atau bertemuku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bu, ibu kalau mohon maaf, ini Rasul kuliah subuh. Ibu ditanya, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam mau bersamaku kata Rasulullah atau bertemu di surganya Allah? Pilih yang mana, Bu? Hah? Di surga. Di surga apa bertemu Rasul nih? Bapak-bapak, ibu-ibu kayaknya banyak ketemu di surga kayaknya. Bapak-bapak, pilih ketemu bersama Rasul atau ketemu denganku di surganya Allah. Pilih yang mana, Pak? Kayaknya bingung ini milihnya, dua-duanya kayaknya. Ini ustuwanah, jawabnya bertemu Rasul di surga. Maka Rasul sampaikan, fabima fihi aqliyan nabatan wa jamadan. Begitulah jawaban antara manusia bukan manusia. Kalau yang namanya bukan manusia itu bertemu Rasul di surga. Tapi kalau dia manusia beriman, maka dia ingin selalu bersama Rasulullah. Kalau bersama Rasul pasti masuk surga. Tapi kalau di surga belum tentu bersama Rasul. Kan banyak itu, ada yang di lantai 5. Dia bisa ke lantai bawah. Yang di lantai bawah nggak bisa ke lantai 5. Yang umrohnya bintang 3 nggak bisa ke bintang 5. Yang di bintang 5 bisa nggak ke bintang 3? Bisa. Inilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh Ibnu Asyab akbar, lebih tua. Tapi kata Ibnu Asyab, wa ana aqdamu maulidan minhu, aku lahir lebih dulu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya bahwa Jabir mengambil satu pelajaran bahwa orang yang lebih dulu lahir secara biologis tapi tidak pernah memisahkan setiap mau minum, maaf ya, itu kubas ketika mau minum dibaca sama dia Bismillah,
Saya contohin ya, maaf ya. Setelah masuk ke dalam, alhamdulillah. Mau minum lagi, baca bismillah lagi, bismillah. Masuk ke dalam, alhamdulillah. Kata guru saya, kalau masih haus minum lagi aja ya. Maka bismillah. Setelah masuk, alhamdulillah. Apa kata Qubas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak pernah lepas dari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya bahwa pesan yang disampaikan bahwa jangan pernah kita lepas dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam dikabarkan kemudian masuk surga bersama tukang daging. Diperhatikan tukang daging ini nggak ada yang aneh. Masuk pagi, pulang sore, buka pagi, pulang sore. Tapi setiap pulang ada daging yang dibawa. Begitu dibawa, itu dimatengin. Ketika dimatengin, dibawa ke orang tuanya. Ketika dibawa lauknya ke orang tuanya bilang, Allahumma adkhilhul jannata ma'a Musa. Masukkanlah anakku ini ke surgamu bersama Nabi Musa. Nah, kita pernah nggak Bu, anak kita, Dek tolong HP Mama. Tiba-tiba ini berapa tahun Bu? 3. Ya, yang 3 tahun bawa. Ya, yang ketar-ketir bapaknya karena handphonenya masih kredit. Ya jatuh dah. Ya. Begitu sampai, pernahkah kita bilang, ya Allah masukkanlah anakku ini ke surgamu bersama Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari ini, apapun cerita kita, apapun aktivitas kita, itu dilakukan dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya sahabat Nabi, namanya sama tapi ujungnya berbeda. Ada trio Abdullah, 3 Abdullah. Abdullah bin Umar ibn Khattab, anak Amirul Mukminin, namanya sama ujungnya beda. Yang kedua Abdullah bin Amr ibn As, anak mantan gubernur Mesir. Yang ketiga Abdullah ibn Abbas, ya, anak dari paman Rasul. Juga ada namanya Utsman ibnu Affan dan Utsman ibnu Hanif. Siapa Pak namanya? Utsman ibnu Hanif. Dia nanya kepada Rasulullah ketika menyaksikan peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwanya? Ja'atid dorir, datang orang buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika buta, dia nanya, ya Rasulullah, asqini, buta ini menyusahkan diriku. Rasul, buta ini menyusahkan diriku. Kan ada tuh orang buta yang suka azan, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi sebelum Bilal bin Rabah azan, itu Abdullah bin Umi Maktum baca Quran 50 ayat. Satu ketika izin sama Nabi, ya Nabi, ini malam sholat isya waktu itu, ya, laisa li qiyadah. Ini yang biasa nuntun saya orangnya lagi bengek, lagi sakit, ya, lagi batuk, malu lagi meriang. Walaisa li qiyadah, saya nggak bisa jalan karena dia yang biasa nuntun. Izin saya isya ini nggak jamaah. Apa kata Nabi? Atas ma'un nida, apa kau mendengar suara azan, panggilan dari Allah? Kata beliau, bala ya Rasul, yang nggak lihat tuh mata, tapi kalau telinga mah awas bisa dengar. Apa kata Rasul? Fa'ajibhu, datanglah. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf lahir batin, karena kita tidak bisa merasakan kata dorir, orang yang mohon maaf tidak bisa melihat ini,
kemudian datang ke Rasul, ya Rasul, ashkini, buta ini menyusahkan diriku, aku sulit beribadah, maka doakanlah aku. Apa kata Rasulullah? Ya, ashkini fa'ajibhu. Yang benar, kalau kau yakin bahwa itu menyusahkanmu, aku doakan. Tapi aku mau tanya dulu, lebih baik kau buta di dunia tapi bisa melihat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang buta ini, mohon maaf lahir batin, hisabnya lebih cepat. Beda dengan kita. Ya. Kita ini sudah dikasih tahu sama guru-guru kita. Saya misalnya dikasih tahu guru-gurunya, kalau ada yang tidak baik, ya, kita mengucapkannya dengan istighfar, astagfirullah, nunduk. Ini beda. Kadang-kadang astagfirullah, astagfirullahnya panjang, astagfirullah, matanya masih mendelik, astagfirullah, kemudian terus dengan alasan an-nazratul ula laka, pandangan pertama itu rezeki, kalau udah kedip baru itu dosa. Jadi tahan-tahan, astagfirullah, ya. Mestinya astagfirullah, mestinya. Bapak Ibu masih ingat Hafiz di RCTI? Masih ingat ya, anak-anak kita yang tahfiz? Itu ada anak kita, mohon maaf lahir batin, itu kan yang juara matanya nggak lihat. Kan datang tuh wartawan bertanya, pertanyaan wartawan ini membuat kita nggak bisa tidur. Apa kata wartawan? Kamu kan hafal Quran 30 juz. Kamu kan berbicara dengan Allah, itu kan firman Allah. Kamu kenapa enggak berdoa saja sama Allah agar matamu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa pertanyaan ini ditanya? Karena adiknya melihat. Dia punya adik tuh, ya kan? Kecil-kecil tuh bisa melihat, kakaknya aja nggak bisa ngelihat. Apa jawaban beliau? Saya lebih memilih tidak melihat, tapi nanti mudah-mudahan saat Allah izinkan bisa menatap Allah dan Rasulnya. Meskipun dokter datang dia nggak mau. Jadi mohon maaf, ada orang yang nggak mau berdoa dan nggak mau melihat dan sangat senang dengan keputusan Allah kalau matanya kemudian saat ini tak melihat, tapi nanti mudah-mudahan diizinkan Allah untuk menatap. Ini kan di luar jangkauan kita. Maka Rasul tanya, beneran nih mau aku doakan? Kalau aku doakan, ya kan, kau nanti boleh jadi Allah kabulkan dan melihat, maka akan dosa-dosa yang datang. Mendingan begini aja, nanti surgamu lancar. Pilih mau yang mana? Jawabannya apa? Wa ma bainahuma ya Rasulullah, dua-duanya ya Rasul. Pengen juga masuk surga, pengen juga ngelihat. Ini kita nih kadang-kadang, makanya kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia pengen baik, ya kan? Akhiratnya juga pengen baik, pengen selamat. Kita nih gak mau rugi, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka ketika Dorir ini dia sudah mantep, ya Rasul pengen melihat, maka Rasul kemudian kasih 3 amalan yang diberikan kepadanya. Apa kata beliau? Yang pertama, isbagul wudu. Sekarang kamu segera wudu, tapi wudunya isbag. Apa itu isbag? Yang ngaji Riyadhus Shalihin kemarin masih ingat di sini. Kita ngaji Riyadhus Shalihin Jumat maghrib sampai Isya. Itu di bab 13 kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Bab 13 itu membahas isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Bukan cuma wudu, karena isbag itu pesan Rasul kepada siapa? Jabir ibnu Abdillah. Jabir, kalau wudu isbag, sempurnakan. Jadi kita mulai berarti
baca bismillah, bismillah. Maka ketika dibaca bismillah rontok ini dosa-dosanya, ya kan? Ini kadang-kadang baca bismillah, jadi kita nanti gimana? Jadi nggak ke itu, ya kan? Sambil ngobrol wudunya, ya. Ntar arisan jadi nggak arisan? Ya tergantung. Kalau gue jemput gue berangkat, gitu kan? Sambil ngobrol akhirnya. Padahal setiap gerakan itu menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak riwayat-riwayat yang mendorong kita untuk isbal, menyempurnakan wudhu kita. Contoh, kalau kita kumur-kumur yang benar atau yang mana yang benar? Sepakat ulama yang namanya istinsyak kumur-kumur, madmadoh kumur-kumur itu yaminan wa shimalan, airnya ngedorong ke kanan, ngedorong ke kiri. Begini. Airnya tuh. Sebab kalau yang begini itu bukan wudu, bukan kumur-kumur, tapi lagi nyobain kuah, ya. Nah, enak juga nih, begitu kan. Jadi kalau namanya kumur-kumur, kalau isbag itu diambil airnya ke kanan, buang ke kiri, maka dia menggugurkan dosa-dosa yang ada di lidah, rahang dan tenggorokan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kau sudah wudu, isbag wudunya, masuk rumah Allah, fala yajlisanna ahadakum, jangan pernah duduk qabla ayyusalli rak'ataini, sebelum kau sholat 2 rakaat. Jadi kita kenal namanya apa? Tahiyatul masjid. Jadi masuk, jangan langsung HP dipegang duduk, ya. Masuk sholat 2 rakaat, baru kemudian duduk. Yang ketiga, aku ajarkan doa ini. Nah, ini yang penting nih. Aku ajarkan doa ini, kau baca, ya, dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan doanya agar tidak melenceng, tidak keluar dari literasi asli yang dinyatakan Rasul, didengar oleh Jabir ibnu Abdullah, ditulis kembali oleh Abul Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi. Apa itu doanya? Disebutkan dalam Sunan Ahmad, ya, Ahmad Ibnu Hanbal, kemudian Sunan Tirmidzi, di dalam riwayat kitab namanya Al-Mustadrak, diriwayatkan oleh Imam Hakim, kata Nabi kepada siapa? Dorir tadi, orang yang buta tadi. Apa kata Nabi? Kita baca bareng-bareng boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Sepi ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah, ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati litufaddali Allahumma fasyafi'ni fiya fasyafi'ni fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Doa ini didengar oleh Jabir, didengar oleh Utsman ibnu Hanif, dipersaksikan oleh beliau berdua atas orang yang buta ketika Rasul masih hidup. Nanti ketika Rasul wafat ada sengketa lahan. Datang lagi nih orang kepada Khalifah Utsman ibnu Affan, disampaikan lagi sama Utsman ibnu Hanif, Rasul udah wafat, mujarab kembali. Yang ketiga,
ada A'rabi, orang Arab Badui, datang ke kuburan Rasul. Ya Rasulullah, ya Muhammad, fasyafi'ni, ampuni dosaku. Kemudian saat itu Utsman ibnu Hatib ketiduran, ketemu dengan Nabi, kemudian diminta A'rabul Ajami, orang Arab Badui itu sampaikan bahwa dosanya sudah digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup ya dengan apa? Dengan doa ini, bahwa doa ini diajarkan Rasul langsung kepada siapa? Dorir, orang yang matanya buta. Apa kata Rasulullah? Disebutkan di sini bahwa Allahumma ya Allah, ini as'aluka, aku meminta kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Kita kalau keluar rumah doanya apa, Bu? Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Itu doa yang keempat. Doa yang pertama ya, Bismillahi amantu billah. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Yang kedua, Bismillahi tawajjahtu lillah. Ya Allah, aku menghadapkan wajahku kepadamu. Yang ketiga, Bismillahi i'tasamtu lillah. Ya Allah, aku gantungkan diriku, hidup dan matiku kepadamu. Baru yang keempat, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Binabiyika, lihat, binabiyika, dengan nama nabimu. Bi, dengan nabiyika, nabimu siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Digandeng nama Rasul dalam doa ini. Apa kata beliau? Nabiyur Rahmah. Siapa itu Muhammad? Nabiyur Rahmah, nabi yang penuh rahmat. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni tawajjahtu ilaika, aku menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa namamu fi hajati, dalam hajatku. Apa hajatnya? Matanya dibuka tidak buta. Kemudian setelah itu fasyafi'ni, sembuhkanlah mataku. Jadi fasyafi'ni ini tempelin, sembuhin yang mana? Kalau mata ini. Kalau yang sakit apa? Pinggang, fasyafi'ni, pinggangnya pegang. Kalau kaki yang sakit, fasyafi'ni, pegang kakinya. Kalau apa, kepala yang pusing, vertigo, fasyafi'ni, pegang kepalanya. Fasyafi'ni, ya, fasyafi' ilayya, sembuhkanlah diriku ya Allah. Kata Utsman ibnu Hanif, wa mazala qariban, doa itu enggak lama. Paling doa ini dibaca 1 menit kali ya. Kan dia masuk wudu paling berapa menit? 5 menit dah sama jalannya kali ya. Salat berapa menit? 10 menit dah ya. Ya 15 menitan lah sama doa. Kata beliau, famazala qariban, enggak lama setelah itu, apa kata Utsman bin Hanif, ya kan, wama asarat bihi, orang ini habis sholat tiba-tiba, mohon maaf, matanya kelihatan dan tidak ada bekas bahwa beliau habis buta. Mohon maaf, biasanya kalau teman-teman kita, saya punya pengajian di Pamulang, itu ada 120 orang buta semua gitu. Tapi ada 2 yang sudah sembuh, tapi bekasnya ada. Nih bekasnya ada bekasnya ya. Tapi ini nggak ada bekasnya. Itu artinya bahwa doa ini kemudian selesai dan akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup terakhir, peristiwa sengketa tanah. Orang ini kemudian mau ketemu Khalifah Utsman ibnu Affan, nggak ketemu karena beliau memang luar biasa wakafnya. Ketemulah sama Hanif ini,
ya, sahabat yang namanya Utsman bin Hanif. Dulu waktu aku masih sama Rasul-Rasul hidup, ini ada orang buta sembuh matanya. Kamu mau ketemu nggak bisa-bisa, nih coba baca doa ini. Ketika dibaca, ya kan, ketemulah ya Khalifah Utsman ibnu Affan. Nah, yang ketiga ada A'rabul Ajami, ada orang Arab Badui itu datang ke makam Rasul dan berdoa dengan yang sama, dan kemudian Utsman ibnu Hatib tertidur. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya beliau diminta mengabarkan bahwa Allah telah ampuni dosa-dosa orang Arab Badui tersebut. Mudah-mudahan kita yang terus cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa kita sematkan nama Nabi kita. Ibu-ibu lagi kesel sama suaminya, ya, karena suaminya mancing mulu misalnya, ya, keselnya juga gandeng dengan nama Rasul. Ya, bagaimana salawat? Ya, namanya suaminya Komar, selawatan Komarun. Kalau suaminya Komar, kalau suaminya Ahmad, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Bapak-bapak balas kalau istrinya itu Rodiah misalnya, ya, Rodiah. Itulah kita tidak lepas dengan nama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah bunyi, apa ada yang ditanya? Bapak Ibu ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya, maka mohon izin Ustadz Wihartono, saya tutup dengan doa kali ya. 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 Mudah-mudahan kita semua Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kesempatan kita untuk isbaghul wudu, menyempurnakan wudu kita, terus memperbaiki wudu kita menjadi sempurna, dan Allah berikan kesempatan kita selalu ke rumah Allah Subhanahu wa taala, hadir di Masjid As-Salam 5 waktu tidak terlupakan, dan Allah berikan kekuatan tidak duduk di dalamnya sebelum kita melakukan sholat 2 rakaat, dan kemudian kita meminta dengan nama Allah dan nama kekasihnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bit tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbitna bil istiqamah, wa sabbitna bil istiqamah, wa sabbitna ya Allah bi husnil khatimah, wasabitna bi husnil khatimah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.